Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Lemas? Tapi sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, namun berdoa Ibu cukupkan. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan resensi secara urut ya. Bagi anak-anak yang mendengar namanya disebut, harap angkat tangan dan mengatakan hadir. Baik, alhamdulillah ya kalian hadir semua. Ya, bagaimana sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita sedikit terlebih dahulu untuk melatih kefokusan kalian. Dan untuk kali ini, Ibu berharap kalian dapat berperan aktif ya dalam proses pembelajaran karena Ibu ada hadiah. Jadi kalian tidak boleh suntuk karena Ibu ada hadiah yang bisa membantu kalian untuk lebih semangat. Baik, untuk SDK-nya ini Ibu sudah membuat judul. Judulnya itu merangkai kalimat sesuai abjad. Nah, nanti Ibu akan memilih kalian, menunjuk kalian secara acak, dan anak yang Ibu pilih harus membuat kalimat sesuai dengan abjad. Berarti orang yang pertama Ibu pilih harus membuat kalimat dari huruf A, lalu orang kedua B, ketiga C, dan begitu seterusnya sampai Z. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, jadi tepuk tangan semua. Nah, wah, Ibu sudah melihat kalian lebih fokus dan lebih semangat. Baik, untuk itu mari kita lanjut ke materi hari ini, yakni kita akan belajar mengenai teks cerpen. Tapi karena kalian sudah kelas 11 dan kalian kelas 11A, Ibu sudah yakin sekali kalian sudah mengerti pengertian dan ciri-ciri dari teks cerpen. Maka dari itu Ibu langsung saja nih akan menjelaskan atau mungkin kita akan belajar bersama mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Siapa yang di sini yang suka membaca cerpen? Saya. Wah, banyak ya. Coba Mbak Ola, Ibu mau nanya kira-kira jenis teks cerpen apa yang Mbak Ola suka? Romance. Romance, wah memang cocok sekali ya. Seusia tingkat kalian tuh, wah memang cocok sekali ya. Tingkat seusia kalian tuh memang lagi menggebu-gebunya membaca teks cerpen jenis jenis romance ya. Udah. Di sini udah pada tahu ya apa kepanjangan dari cerpen? Cerita pendek, Ibu. Pintar. Lalu siapa di sini yang berani memberikan penjelasan secara singkat saja perbedaan antara novel dengan cerpen? Ayo, ya silakan Mas Najmi. Perbedaan novel dengan cerpen meskipun keduanya merupakan salah satu jenis dari Betul, tepuk tangan dulu untuk Mas Najmi. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali tadi penjelasan dari Mas Najmi bahwasanya novel sama cerpen itu sebenarnya emang mirip karena isinya itu sama-sama menceritakan suatu tema, satu topik gitu ya, satu peristiwa, betul sekali Mbak Ola. Tapi memang ada yang membedakan dari jumlah halamannya saja itu sudah sangat berbeda. Kalau cerpen itu maksimal itu 30 halaman, sedangkan kalau novel kalian sudah tahu sendiri sampai beratus-ratus halaman. Lalu apabila kita analisis strukturnya, cerpen itu memang lebih padat dan sederhana, sedangkan kalau novel lebih detail dan kompleks. Baik, sampai sini paham? Paham, Ibu. Maka dari itu kita belajar dari yang mudah dulu saja, dari cerpen. Jadi fokus kalian tolong tertuju kepada teks cerpennya ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini Ibu harap kalian dapat memahami serta menganalisis unsur-unsur dalam teks cerpen, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dalam cerpen. Nah, sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Angkat tangan, akan Ibu kasih hadiah juga. Sangat singkat saja ya. Ibu Tri kayaknya mau jawab, Bu. Ayo Mbak Tri, biar lebih semangat Mbak Tri. Semangat Mbak Tri. Mas Andi sudah dikasih hadiah, Mas Anda. Ini masalah. Perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Ini nggak ada yang mau jawab? Ayo Mbak Rita, Mbak Saminda, Mbak Novi, Mbak Rina, oke Mbak Tri. Kalau unsur intrinsik itu berarti yang ada di dalam cerpen itu, Bu, yang ada ketika kita membaca cerpen itu. Sedangkan ekstrinsik itu berarti hal-hal yang di luar saat kita membaca yang mempengaruhi penulisan cerpen itu. Baik, terus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Tri. Terima kasih Mbak Tri sudah menjelaskan ini hadiahnya. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Tri ya. Unsur intrinsik itu tuh adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerpen. Jadi kita tuh bisa menganalisis di tulisannya. Berbeda dengan unsur ekstrinsik yang berada di luar teks cerpen. Biasanya kita tuh harus membaca sampai selesai. Habis itu kita baru paham nih, oh ternyata cerpen itu di
dibuat karena adanya unsur-unsur di luar dari cerpen itu sendiri. Kalian sangat aktif ya. Nah, karena tadi kita sudah memahami secara bersama mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, mari kita berlatih secara kelompok ya. Kita berlatih secara bersama-sama terlebih dahulu karena tugas hari ini Ibu sudah menyiapkan kata PD secara individu. Karena tadi kita sudah berlatih bersama untuk menganalisis teks cerpen, maka dari itu Ibu akan membagikan kata PD yang dapat kalian kerjakan secara individu. Nah, di sini ada kode batang yang harus kalian hindari. Ya, tapi di sini kalian harus ingat setiap kode batang yang kalian dapatkan itu berbeda-beda. Jadi kalian tidak bisa bekerja sama dengan teman kalian. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Wih, bisa dikumpulkan. Oke, kendala yang kalian alami. Kadang-kadang setelah Ibu membaca hasil refleksi dari kalian, alhamdulillah kalian sudah memahami, sangat-sangat memahami pengertian mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini Ibu juga sudah mengoreksi ya tugas individu kalian, dan alhamdulillahnya kalian bisa menjawab dengan benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Di sini sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, siapa yang ingin menyimpulkan kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja? Depan kita akan berlatih menulis teks cerpen. Jadi Ibu harap kalian dapat dari atau berlatih terlebih dahulu mencari tahu apa saja sih langkah-langkah dalam menulis cerpen. Baik, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa Ibu cukupkan. Kita sampai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.